Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Kusuma Sumadi dengan NIM 010111319145. Di sini saya akan membahas rangkuman dari mata kuliah Cyberpreneurship. Baik. Materi yang pertama yaitu materi Cyberpreneurship. Cyber Security Attacks and Phishing. Phishing adalah jenis serangan keamanan cyber di mana pelaku penjahat mengirim pesan yang berpura-pura menjadi orang atau entitas terpercaya. Pesan phishing memanipulasi pengguna, menyebabkan mereka melakukan tindakan seperti menginstal file berbahaya, mengklik tautan berbahaya, atau membocorkan informasi sensitif seperti kredensial akses. Phishing adalah jenis rekayasa sosial yang paling umum, yang merupakan istilah umum yang menggambarkan upaya untuk memanipulasi atau mengelabui pengguna komputer. Rekayasa sosial adalah faktor ancaman yang semakin umum digunakan di hampir semua insiden keamanan. Serangan rekayasa sosial seperti phishing sering digabungkan dengan ancaman lain seperti malware, injeksi kode, dan serangan jaringan. Selanjutnya yaitu materi aset. Taking stock your information asset. Belajar tentang beberapa jenis ancaman yang berbeda, kerentanan yang mereka eksploitasi, dan beberapa tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah. Ada vulnerability, yaitu titik di mana ada potensi pelanggaran keamanan. Yang kedua, threat, merupakan beberapa bahaya yang dapat mengeksploitasi kerentanan. Yang ketiga, countermeasure, penanggulangan, merupakan tindakan yang diambil. Ancaman baru ditemukan setiap saat dan dapat mempengaruhi setiap sistem operasi termasuk Windows, macOS, Linux, Android, dan iOS. Selain itu, ada ancaman yang berkembang karena potensi kerentanan dalam peningkatan jumlah perangkat Internet of Things yang terhubung ke jaringan. Information Asset Classification dalam konteks keamanan informasi adalah pengklasifikasian informasi berdasarkan tingkat kepekaan dan dampaknya. Selanjutnya yaitu materi vulnerability and threat, yaitu ancaman mengeksploitasi kerentanan dan dapat merusak atau menghancurkan aset. Kerentanan mengacu pada kelemahan pada perangkat keras, perangkat lunak, ataupun prosedur. Dengan kata lain, ini adalah cara peretasan dapat dengan mudah menemukan jalan mereka ke dalam sistem. Dan resiko mengacu pada potensi aset yang hilang, rusak, ataupun hancur. Selanjutnya yaitu materi serangan DDoS. Cara kerja DDoS attack. DDoS adalah singkatan dari Distributed Denial of Service, sebuah serangan cyber untuk menutupi akses suatu jaringan, sistem maupun aplikasi berbasis web. Prinsip dalam serangannya adalah dengan membanjiri server dengan fake traffic hingga melebihi kapasitasnya. Dampak serangan ini sangat merugikan. Anda perlu mengetahui definisi dan cara kerja dan jenisnya. Dengan demikian, kita bisa melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan Berikut adalah 3 tipe serangan DDoS berdasarkan penggunaannya. Yang pertama yaitu request flooding. Pada serangan ini, jaringan dibanjiri dengan fake request. Dampaknya, request dari pengguna lain tidak akan dilayani. Yang kedua, traffic flooding. Pada serangan ini, server akan dibanjiri jaringan dengan banyak data. Dampaknya sama, pengguna lain tidak akan bisa mengakses sistem tersebut. Yang ketiga, mengubah sistem atau mengubah konfigurasi sistem. Jenis ini lebih fokus pada perombakan konfigurasi suatu sistem. Meski prinsip kerjanya tidak membanjiri server atau jaringan, jenis ini tetap masuk dalam serangan DDoS. Selanjutnya yaitu materi malware. Malware atau malicious software adalah program yang dirancang dengan tujuan untuk merusak dengan menyusup ke sistem komputer. Jadi, jika komputer sudah kemasukan malware, maka banyak hal yang akan terjadi. Misalnya, pencurian data penting yang merugikan dan sejenisnya. Bahaya dan kerugian akibat malware yaitu yang pertama adalah
menyebabkan kerusakan pada sistem komputer. Komputer bisa jadi lamban karena sudah disisipi virus hingga merusak sistemnya. Yang kedua, memungkinkan juga terjadi pencurian data atau informasi. Ini bisa sangat merugikan karena malware bisa mencuri informasi pribadi pengguna. Yang ketiga, pencurian setiap data dan informasi dalam website. Yang keempat, membuat sebuah website menjadi down atau tidak bisa diakses. Yang kelima, menghabiskan kapasitas memori serta kuota internet. Hal yang pada umumnya terjadi menyebabkan malware adalah mendownload software dari tempat ilegal yang disisipkan oleh malware. Ini termasuk virus, worm, trojan, horse. Sebagian besar rootkit, spyware, adware yang tidak jujur, serta software yang selain yang berbahaya dan tidak diinginkan oleh pengguna PC. Website bisa terjangkit malware jika pengguna melakukan download tema website secara ilegal. Hal ini dapat menyebabkan data dan informasi yang ada di website jebol. Terkadang juga bisa menyebabkan server website menjadi down karena aktivitas yang mencurigakan tersebut. Jenis-jenis malware yaitu yang pertama virus, yang kedua worm, yang ketiga trojan horse, yang keempat keylogger, yang kelima adware, yang keenam dialer, yang ketujuh webit, yang kedelapan bots, yang kesembilan spyware, yang kesepuluh backdoor, dan yang terakhir yang ke-11 rootkit dan exploit. Selanjutnya kita ke materi kriptografi atau keamanan informasi dan jaringan. Pengertian kriptografi adalah ilmu atau seni mengenai prinsip, cara, dan metode untuk mengubah informasi yang tidak bisa dimengerti dan untuk mengembalikan informasi yang terenkripsi ke bentuk yang bisa dimengerti. Adapun maksud enkripsi itu yaitu proses merubah data menjadi ciphertext, informasi yang tidak bisa dimengerti secara ilmu kriptografi. Tujuan kriptografi yaitu yang pertama adalah kerahasiaan atau confidentiality, merupakan layanan yang ditujukan untuk menjaga agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Yang kedua yaitu integritas data atau integrity, merupakan layanan yang menjamin bahwa pesan masih utuh atau asli, belum pernah dimanipulasi selama pengiriman. Yang ketiga, memudahkan autentikasi atau autentikasi, menggunakan kriptografi untuk autentikasi pengguna dan sistem lainnya yang meminta izin mengakses atau bertransaksi dengan pengguna sistem, entitas, dan sumber daya lainnya. Baik, sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.